Halo teman-teman, kita dari kelompok soft skill. Sebelum video kami dimulai, kita akan melakukan perkenalan dulu. Halo, saya Timothy Thierry dari Manajemen B 2023. Halo, perkenalkan nama saya Yeremi Dinata dari Manajemen B 2023. Halo, nama saya Catherine Gawan dari Manajemen B 2023. Halo, saya Shirley Susan dari Manajemen B 2023. Halo, saya Clara Gertrudis dari Manajemen B 2023. Halo, perkenalkan nama saya Ezra Agustinus dari Manajemen B 2023. Nah, karena udah saling kenal, nggak usah pakai lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Bye-bye! Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi dari kasus korban bullying geng anak Vincent Rompis. Untuk analisis, seperti yang kita tahu bahwa kabar bullying yang dilakukan oleh geng anak Vincent Rompis ini berasal dari video yang sempat viral di sosial media, dan kemudian kasus ini dibahas oleh banyak orang karena ada anak dari Vincent Rompis yang tergabung dalam geng yang melakukan bullying itu. Dan setelah beberapa saat kembali muncul berita bahwa korban bully geng anak Vincent mempunyai seorang backingan jenderal. Pihak Arlo, yaitu Arlo sendiri adalah nama dari anak korban bullying ini, mengaku memiliki backing seorang jenderal dalam menghadapi kasus bully siswa Binus School Serpong ini. Arlo diketahui dibully geng anak Vincent di warung Ibu Gaul dekat 70 meter dari Binus School Serpong, Jalan Jelupang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Ia dibully siswa Binus pada 2 Februari 2024 dan 13 Februari 2024. Disebut-sebut bahwa Arlo ini berniat masuk dalam geng anak Vincent, namun untuk bergabung harus melewati penataran dari anggota geng. Akibat penataran itu, Arlo mengalami lebam hingga luka bakar. Kemudian untuk evaluasi dari kasus ini, menurut beberapa orang, ayah Arlo ini sengaja mengungkap kasus ini karena memiliki backingan seorang jenderal. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan, Tri Purwanto, mengatakan bahwa korban mengalami trauma berat akibat dibully oleh geng anak Vincent. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini diungkap oleh Katarina Mulyana Girsang selaku Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Katarina mengungkapkan kasus tersebut akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan lantaran pihaknya ingin mengutamakan kepentingan siswa yang masih di bawah umur. Klaim merupakan gabungan dari beberapa kata untuk menegaskan suatu kebenaran, bersifat deklaratif dan kebenarannya dapat diperiksa. Untuk klaim dari kasus ini yaitu Arlo yang merupakan korban penganiayaan dari anak Vincent di Binus School mengalami luka bakar hingga luka lebam dan sempat dirawat di rumah sakit. Untuk non-klaim dalam kasus ini yaitu apakah kamu yakin bahwa korban benar-benar tidak bersalah? Untuk klaim faktual yaitu korban dan pelaku sama-sama bersekolah di Binus School Serpong. Untuk klaim nilai yaitu pentingnya penanaman norma dan nilai-nilai pada sekolah dan keluarga sehingga bisa mencegah terjadinya kasus seperti ini. Untuk klaim deskriptifnya yaitu korban dianiaya di warung Ibu Gaul yang berjarak 70 meter dari Binus School Serpong. Untuk klaim subjektifnya yaitu kasus ini merupakan peristiwa yang menyedihkan dan menyayangkan bagi instansi pendidikan Binus School Serpong. Untuk klaim objektifnya yaitu investigasi kasus ini berjalan sangat lambat dan tidak efektif dikarenakan kedua pihak memiliki backingan yang mumpuni. Saya akan menjelaskan argumen utama dari kasus ini. Dari analisis yang saya lakukan dan menurut pandangan saya sendiri, argumen yang bisa saya berikan adalah tidaklah mungkin jika kasus ini merupakan kasus bullying. Dikarenakan kita tidak mengetahui akar permasalahan antara pelaku dan korban yang sudah terjadi sebelumnya. Bisa jadi kasus ini bukan bullying, namun hanya pertengkaran antar teman semata. Jika kasus ini merupakan kasus pembulian, perilaku korban di sini sangatlah aneh untuk disebut menjadi kasus pembulian. Jadi menurut saya, kasus ini hanyalah kasus pertengkaran antar teman yang menjadi ramai dikarenakan kedua belah pihak memiliki backingan atau support dengan pihak influensial.
Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pola deduktif spesifik berdasarkan pembulian Arlo oleh geng anak Vincent atau yang kerap disebut sebagai geng. Pertama, kita akan mulai dengan modus ponens, yang merupakan pola argumen melalui metode menegaskan. Di sini, contoh yang kami ambil adalah jika korban masuk rumah sakit, berarti korban dibully. Yang premis keduanya, korban masuk rumah sakit. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah korban dibully. Kedua adalah modus tollens. Modus tollens adalah pola argumen melalui metode menyangkal. Premis pertama, jika kondisi korban kritis, maka korban seharusnya tidak dapat tertawa-tawa. Premis kedua, korban tertawa-tawa. Kesimpulan, korban tidak kritis. Ketiga, kita akan membahas silogisme hipotesis, yang merupakan pola argumen yang menggunakan pernyataan bersyarat di minimal salah satu premisnya. Premis pertama, jika punya backingan jenderal, maka korban akan berani speak up. Premis kedua, korban punya backingan jenderal. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah korban berani speak up. Keempat, kita akan membahas silogisme disjunktif atau merupakan bentuk silogisme yang premis mayornya adalah keputusan disjunktif, sedangkan premis minornya bersifat kategoris yang mengingkari salah satu alternatif yang disebut premis mayor. Di sini, premis mayornya adalah Arlo atau adalah nama korban atau pelaku. Premis minornya, Arlo adalah nama korban. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Arlo bukanlah nama pelaku. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang dilema atau pola argumen yang memiliki pola di mana P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, jadi R atau S. Di sini kita ambil dari P atau Q-nya adalah entah Arlo seharusnya berniat masuk dalam geng atau tidak, dan jika P maka R-nya adalah jika Arlo berniat masuk geng, maka Arlo harus melewati penataran dari anggota geng lainnya. Jika Q maka S-nya adalah jika Arlo tidak berniat masuk ke geng, maka Arlo tidak akan dianggap sebagai anak keren di sekolahnya. Jadi R atau S atau kesimpulannya adalah jadi entah Arlo harus siap melewati penataran dari anggota lain atau harus dianggap tidak keren di sekolahnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kesesatan informal text, yang artinya adalah kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang-kadang disebut dengan kesesatan dalam bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu klasifikasi dari pokok kesesatan informal, yaitu adalah kesesatan relevansi. Terdapat beberapa jenis dari kesesatan relevansi, tetapi saya akan menjelaskan hanya 4 saja di kasus kali ini. Yang pertama adalah argumen ad misericordiam, adalah argumen meminta belas kasih kepada seseorang. Nah, pada kasus ini saya akan mengangkat contoh seperti Arlo adalah korban bully yang dilakukan oleh anak dari selebriti Vincent, di mana ia ingin bergabung dengan geng anak selebriti itu, namun harus mengikuti beberapa seleksi untuk masuk ke dalam geng tersebut. Lalu yang berikutnya adalah argumen ad populum, tak langsung, adalah argumen di mana menyinggung atau membahas suatu aspek dan permasalahan tertentu. Dalam contoh kasus ini saya akan mengangkat sebagai berikut. Untuk bergabung dalam kelompok geng anak Vincent harus berasal dari kaum elit saja. Jika tidak masuk ke dalam geng tersebut berarti dia tidak termasuk dalam kaum elit. Lalu yang ketiga adalah argumen ad hominem, adalah argumen yang biasanya digunakan untuk merendahkan seseorang atau bersifat menyerang pihak tertentu. Contoh pada kasus ini adalah, ini merupakan contoh dari anak selebriti yang terlalu memanjakan dan tidak memiliki aturan, atau dapat seperti karena memiliki ayah yang punya banyak uang, artinya ia semena-mena bisa memperlakukan seseorang dengan seenaknya sendiri. Lalu yang keempat adalah tu kue, merupakan bentuk serangan kepada diri seseorang yang menunjukkan bahwa orang yang tidak boleh melakukan apa yang dia katakannya, tetapi ia sendiri melakukannya. Dalam kasus ini disimpulkan dari sisi Vincent selaku ayah pembuli adalah bully merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengecut dan penakut.
Tetapi di balik itu semua, anaknya sendiri melakukan pembulian itu kepada orang lain dan menimbulkan suatu kejadian yang tidak mengenakan seperti pada berita yang telah viral saat ini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagian counter argumen. Counter argumen adalah argumen yang kontras atau berlawanan dari argumen yang ada. Contoh dari argumen untuk argumen-argumen yang ada di berita ini adalah judul berita yang menyebutkan bahwa ini merupakan kasus pembulian mungkin dapat dirubah dikarenakan disebutkan juga di berita bahwa Arlo terkena bully. Dikarenakan ia sendiri yang berniat masuk ke dalam geng dan ia sendiri sudah tahu bahwa untuk masuk harus melewati menetaraan dari anggota geng tersebut. Dari bukti di atas saja, seharusnya orang tua korban tidak dapat melabelkan kejadian ini sebagai kejadian pembulian atau bahkan membawa hal ini ke ranah hukum.